Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang menyehatkan ini, Allah izinkan kita untuk bertemu di taman surga, majelis ilmu. Semoga Allah berkahi hidup kita. Bersama-sama kita ucapkan tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Agar pujian kita, tanda syukur kita kepada Allah, mari kita syukuri nikmat Allah melalui syariat-syariatnya yang kita setia melaksanakannya, melalui bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya mari kita berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi hari ini Allah izinkan umur kita, meskipun yang sangat sesaat hidup ini. Mungkin hari ini, esok, pekan depan, bulan depan, atau tahun depan, entah kapan Allah akan utus malaikat Israel menjemput kita. Satu persatu di antara kita akan menghadapnya. Mari kita rencanakan wafat kita husnul khotimah. Sebelum datangnya malaikat Israel, kita siapkan dengan ilmu yang sedikit pagi hari ini, materi yang diberikan kepada kami, kepada saya, tentang meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini rasa bahagia saya bertemu dengan Bang Pradi. Alhamdulillah, insya Allah kita pergi haji lagi nanti. Tahun 2018 kami bersama beliau, dari hari pertama sampai dengan hari terakhir, 40 hari. Sehat Bang? Ya, sekarang dari Bandung ya tinggalnya. Ya, nanti di Jakarta ya. Jangan usah di Kalimantan, Jakarta aja enakan. Guru kita, semuanya yang hadir di sini, wabil khusus ketua DKM kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Berbicara tentang meneladani kepemimpinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari judulnya terdapat 3. 1, meneladani atau mencontoh. Dalam bahasa Arabnya, bahkan bahasa Qur'annya, beruswah, uswatun. Yang kedua, kepemimpinan, terambil dari kata banyak sekali. Ada imamah, ada imarah, ada khilafah, ada juga riayah. Kita ambil yang riayah. Yang ketiga, tentang Nabi, udah makruf semua. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama beliau juga Yasin, kadang disebut Toha dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya muliakan, mengapa kita harus meneladani Rasulullah SAW khususnya dalam kepemimpinan beliau? Ternyata yang sanggup meneladani atau mencontoh Rasulullah dalam kehidupannya punya syarat. Mudah-mudahan kita yang hadir ini memenuhi syarat untuk menjadi orang-orang yang mencontoh Rasul. Surat Al-Ahzab yang sering kita dengar, bahkan insya Allah kita sudah hafal nih ayat 21 dari surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Lamnya di sini lamul juhud litahqiq, qadnya litakid, qadnya litahqiq.
lamnya lam dihud litakid. Makna gampangnya sungguh benar-benar, karena terdapat lakum untuk kalian. Waktu itu untuk kaliannya yang dimaksud adalah para sahabat Nabi. Tentu masa sahabat sudah berakhir, masuklah masa tabi'in, masa itba'ut tabi'in sampai kita hari ini. Jadi yang dimaksud kamunya insya Allah kita yang ada di masjid ini, di taman surga ini, di majlis ilmu ini. Dan siapapun bagi yang meyakini bahwa Rasul adalah utusan Allah, sudah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah ucapan cinta. Cinta itu harus diucapkan juga. Ucapannya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sungguh benar-benar terdapat pada kalian fi rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanatun, uswah terbaik. Ayat ini dilanjutkan dengan kalimat yang berikutnya, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Mana ismu syartin, lamnya di sini merupakan jawaban siapapun orangnya di antara kalian yang menjadi uswah hasanah. Itu syaratnya apa? Liman, bagi yang apa? Kana yarjullaha, berharap berjumpa dengan Allah, wal yaumal akhir, dan berharap kangen rindu akhirat. Jadi punya syarat orang yang mencontoh Rasul adalah kerinduannya bertemu Allah dan kerinduannya pulang kampung akhirat. Dari wajah-wajahnya sudah kelihatan ini, wajah-wajah yang kangen akhirat tersebut. Masih betah di dunia Pak? Masih. Enggak kangen? Enggak kangen. Insya Allah yang kangen akan pulang duluan. Ternyata ketika mengucapkan kalimat yu'minuna billah selalu disandingkan wal yaumal akhir. Jadi bukti kita rindu Allah adalah kangen akhirat. Saya yakin yang sudah umurnya di atas 60, orang bilang kalau di atas 60 katanya lansia. Saya ingin mengatakannya bukan lansia Pak, ini manusia senior. Jadi orang-orang senior ini yang umur di atas 60, ada yang sudah 63, ada yang di atas 63, apalagi udah di atas 63. Ini adalah insya Allah hamba-hamba Allah yang sudah kangen akhirat. Jadi kalau udah umur 63 sudah nggak kangen akhirat, kapan lagi mau kangennya? Betul gak Bang Pradi? Bang Pradi masih lama insya Allah, masih 17 tahun ke atas, tenang aja, masih lama. Saya insya Allah dalam hitungan Komariah sudah 67, tapi dalam hitungan Masehi baru 65. Jadi umur kita yang sudah 60 udah dilalui 60. Pertanyaannya, mungkin nggak kita melalui 60 tahun lagi Pak? Mungkin nggak Pak? Mungkin aja Pak. Siapa yang mau? Tapi kalau umurnya baru 30, mungkin nggak akan dilalui lagi 30 tahun lagi? Mungkin nggak? Kayaknya masih. Tenang aja, yang 30 tahun mah masih lama, malaikat maut. Yang udah 60 hati-hati. Nah ini orang-orang yang sudah 60 selayaknya memang harus rindu akhirat. Mau kapan lagi?
Tapi lebih dahsyat lagi kalau umur di bawah sekian, 17 tahun ke atas sudah kangen. Itu pertama, syarat untuk mencontoh Rasul, kerinduannya bertemu Allah dan akhirat. Yang kedua, wa dzakarallaha katsiran, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud zikir itu diantaranya adalah hidupnya melekat dengan hukum-hukum syariat Allah dalam aspek kehidupan apapun yang dilakukan, dari urusan pribadinya, urusan keluarganya, urusan bermasyarakatnya, sampai menata dunia negara, hanya terikat dengan hukum-hukum syariat. Dari aspek terkecil, gunting kuku, pergi ke toilet, masuk ke toilet, keluar dari toilet, terus sampai dengan urusan besar, semua hanya kerinduannya kepada Allah dengan syariat, dengan dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Itu yang pertama, kalimat uswah. Dari poin pertama, mudah-mudahan beruswah atau meneladani, kita termasuk orang yang tergolong beruswah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat semua Pak kita mencontoh Rasul? Sepakat? Emang di gedung DPR sepakat aja. Insya Allah kita udah sepakat. Yang kedua, kalimat yang kedua, kalimat kepemimpinan. Saya ambil kalimat itu dari kata riayah, pelayan. Tadi sudah disebutkan oleh MC kita, oleh host kita, Ustadz siapa tadi ya? Jamal. Ustadz Jamal. Tadi kalimatnya yang dinyatakan setiap kita pemimpin, hadisnya sangat jelas. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Itu potongan hadisnya. Tiap-tiap kalian adalah ra' itu sebenarnya ra'ayah, ra'an, riayah, pelayan. Setiap kalian adalah pelayan. Setiap kalian adalah pengasuh, pelayan, penggembala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan tiap kalian akan ditanya tentang bagaimana cara melayaninya, tentang penggembalaan, menggembalakannya. Karena itu dalam istilah Islam, siapa sih yang riayah? Itu adalah mereka yang menduduki jabatan penting, jabatan yang suci dan sangat mulia. Apa itu? Yang memiliki dan diberikan amanah jabatan as-siyasah. Ma huwa siyasah? Apa itu siyasah? As-siyasah hiya riayah an syu'unil ummah. Siyasah itu adalah pelayanan urusan-urusan publik, urusan-urusan umum. Siapa beliau? Beliau dicontohkan pertama, kalau dari masa Nabi, adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak hanya Nabi, Nabi-Nabi sebelumnya adalah memiliki sifat riayah, pelayanan publik, pelayanan kepada umat. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Isa alaihi salam. Rasul sebagai Nabi itu memiliki sifat riayah, melayani urusan-urusan umat. Bahkan terkenal dalam surat apa itu? Surat At-Taubah. Laqad kana apa tuh? Azizun alaihi ma anittum, satu, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat riayah Rasul, begitu cinta Nabi. Dan ternyata setelah Nabi wafat, riayah atau pelayanan publik
itu diemban oleh Al-Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Jadi 4 sahabat ini diberi amanah yang sangat suci dan mulia, yaitu apa? Amanah as-siyasah sebagai riayah an syu'unil ummah. Jadi bahasa gampangnya, orang yang pegang jabatan siyasah itu adalah, maaf, kalau bahasa orang meruyungnya, babu. Atau babu, Pak? Jongosnya apa? Jongosnya rakyat. Jadi Bang Pradi itu adalah jongosnya rakyat itu sebenarnya. Ya. Termasuk bapak kita yang jadi kepala keluarga, itu sebenarnya kepala negara di rumah masing-masing, adalah jongosnya rakyat kita, istri dan anak-anak kita. Melayani banget. Istilah gampangnya begini, saya cari nafkah, kepala di atas, kaki di bawah, buat anak. Betul nggak, Pak? Kepala di atas, kepala di bawah. Apa begitunya? Kepala di atas, kaki di bawah, untuk cari nafkah, untuk suksesnya anak-anak saya. Begitulah pemimpin yang memiliki sifat riayah, disebutnya as-siyasah. Siyasah itu biasanya orang menyebutnya, kalimat bahasa Indonesianya itu siyasah adalah jabatan politik. Jadi jabatan politik itu sangat suci dan mulia dalam Islam. Sehingga 4 sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu mengalahkan derajatnya sahabat-sahabat yang lain. Sahabat Nabi begitu banyak, Pak. Tapi 4 sahabat Nabi dikenal. Ya, bahkan ada doa, Allahumma du'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali, disebutkan 4 sahabat Nabi ini adalah memiliki sifat riayah, pelayanan urusan-urusan publik sangat suci dan mulia. Meskipun di masa, maaf, modern hari ini, siasah itu bukannya riayah, bisa jadi bersifatnya kebalikan dari riayah, itu sifatnya jibayah. Jibayah itu artinya merampas, menggerogoti, atau mengambil hak-hak publik. Tipe kepemimpinan itu dalam Al-Quran bisa dibaca. Ada tipenya model lebah, Pak, lebah, apa nama, tawon. Yang kedua tipe laba-laba. Kok laba-laba, Pak? Kalau saya nyebutnya gonggong. Tahu gonggong, Pak? Binatang gonggong. Beda sekali. Kalau yang lebah itu silakan ada ayat Quran, judulnya suratnya surat An-Nahl. Lebah itu yang diambil yang halal thayyib, madu yang sangat bergizi dari bunga-bunga diambil. Lalu ketika bunga-bunga diambil madunya, sari madunya, ternyata bunga yang diambil madunya oleh si lebah itu bermanfaat untuk si bunganya, mempercepat penyerbukan dari apa? Benang sari ke putik, mempercepat pembuahan, sehingga karena digoyang-goyang oleh si lebah tadi dan tidak merusak, sehingga bunga itu, maaf dalam bahasa gampangnya, berfertilisasi, kemudian menjadilah pentil, Pak, buah muda, akhirnya menghasilkan buah dewasa, buah tua. Ya. Demikian. Jadi yang pertama Rabiul Awal, bunga muda. Kemudian bunga muda itu ada lebah menggoyang-goyang, maka jadilah Rabiul Akhir, menjadi buah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bunga tua.
Bunga tua itu berarti menghasilkan pentil sampai dengan Jumadil Awal. Buah muda yang masih pentil, maaf, Bapak kenal pentil nggak Pak? Ini ya pentil Pak, susah ngomongnya ya. Yang masih kecil-kecil itu nanti Jumadil Akhir, buah tua sudah masak. Akhirnya diraja kebanggaan. Sya'ban dipilih mana buah yang bagus, mana yang enggak. Yang bagus terus dipertahankan bagusnya, kemudian yang kurang bagus ditingkatkan melalui Ramadan namanya. Ramadan itu artinya upgrade, pembakaran. Nanti Syawal meningkat, Zulqa'dah ada sertifikasi buah-buah tadi yang berkualitas A, B, C dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semuanya berkualitas A, A plus malah. Kalau udah A plus nanti akan dijual namanya pasar global Zulhijjah bulan haji. Dijualnya dengan laku keras. Nanti insya Allah masuk surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab lagi, tanpa dihitung lagi. Siapa yang nggak mau? Baru Muharram kemuliaan, Safar menguning, daun-daun menguning, maka muncul bunga, daun muda, maka masuklah nanti Rabiul Awal lagi, kembali ke Rabiul Awal sekarang. Itu kepemimpinan Rasulullah Bapak Ibu. Sifatnya riayah an syu'unil ummah, pelayanan urusan-urusan publik seperti modelnya lebah yang dibawa madu, kemudian masuklah diolah itu madu, lalu dia menghasilkan madu yang lebih nikmat lagi daripada madu yang diambil dari bunga tadi. Itulah lebah, Masya Allah. Sehingga kalau pimpinan lebah itu mengayomi anak buahnya, itu hebatnya lebah, diayomi, dilayani. Jadi kalau ada satu kelainan dari lebah itu makan satu saja dari anak lebah, dari rakyat lebah satu saja, si ratu lebah itu makan satu lebah saja, maka dia harus dieksekusi oleh lebah-lebah yang lain. Gak bisa bertahan lama, gak boleh zolim, itu yang namanya lebah. Nah sebaliknya yang namanya laba-laba, Bapak Ibu pernah ngelihat gonggok atau laba-laba di rumah? Coba perhatikan nanti. Itu Pak, laba-laba itu ada yang besar, ada yang kecil. Nah kalau Bang Pradi ini alhamdulillah orang besar beliau, orang gedean. Ya, kalau saya mah orang kecilan aja dah biar. Ya ditakdirkannya begitu, apa mau marah sama Allah. Mudah-mudahan beliau orang besar selama-lamanya. Pak Ibu yang saya muliakan, gonggok itu ada yang badannya gede, ada yang kecil. Ini ngaji kok kemarin-mari, nggak apa-apa ya Ustaz ya. Sebagai ibrah doang. Nah ternyata laba-laba yang gede itu Allah takdirkan untuk laba-laba perempuan, laba-laba wadon. Dan laba-laba yang lanang, yang laki-laki, yang jantan itu badannya kecil, nggak bisa sebesar perempuan. Nah, laba-laba yang wadon tadi dikawinin sama si jantannya, lalu dia bertelur. Untuk mengurus telurnya dia harus sehat. Supaya sehat, gizinya dia harus makan laba-laba yang jantan yang mengawininya. Itu laba-laba Pak. Jadi caranya dia makan laba-laba yang jantan. Anaknya menetas. Setelah dia menetas, maka itu anak laba-laba makan melalui nyamuk, karena kan ada jaringnya dan macam-macam lah, besar-besar. Nanti anaknya pun dimakan sama ibunya, emaknya itu makan anaknya, tersisa sedikit, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kepemimpinan laba-laba itu sifatnya horor. Horor Pak, saling memakan. Nah, itu jahat sekali pemimpinnya Pak. Jadi ini sifatnya siasah dibayah an
syu'unil ummah. Jabatan politik dari laba-laba perempuan tadi itu menerkam anak buah, dihabisin anak buahnya, rakyatnya habis. Karena itu kalau ingin memelihara laba-laba nggak bisa banyak Pak, habis dimakan sama ibunya. Tapi kalau memelihara lembah bisa banyak berkembang Pak, karena dilindungi. Ini sebagai sebuah ibroh saja. Coba lihat Quran surat laba-laba itu, Al-Ankabut, sifatnya seperti itu. Nah, kembali kepada sifat Rasulullah, para sahabat Nabi, itu model kepemimpinannya adalah riayah an syu'unil ummah. Mari kita contohin. Sampai-sampai Nabi, sifat kepemimpinannya itu supaya kita jangan salah. Nabi menyampaikan dalam hadisnya, waktu hidup beliau katakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Jadi hebatnya Pak, sahabat Nabi yang disebutnya al-khulafaur rasyidin itu sudah dapat jaminan dari Rasulullah, sudah dapat garansi dari Rasul. Kata Nabi, senantiasakan kalian berpegang dengan sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu artinya Pak Ibu, kita kan biasanya sunnah itu sunat. Sunat itu artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa, begitu. Contoh ini sunat dalam artian dikerjakan berpahala, ditinggalkan entah apa namanya nanti. Begini, misalnya orang yang tidur disunatkan sebelum tidur berwudu, bukan wajib Pak, sunatnya berwudu. Orang yang tidurnya sebelum tidur berwudu, nanti ketika tidur malaikat akan mendoakan. Apa kata malaikat? Ketika yang tidur itu bergerak badannya, gelengkan kepalanya ke sini, ini kemari lagi. Ketika bergerak itu tidur, malaikat bilang, Allahumma gfir li abdika fa innahu bata tahir. Allahumma ya Allah, ampuni dosa orang yang tidur ini. Sebab orang yang tidur ini, ya Allah, hambamu ini tidurnya dalam keadaan tahiran, dalam keadaan suci, punya wudhu. Jadi setiap kita bergerak waktu tidur, maka Allah ampuni dosa kita lantaran didoain oleh malaikat. Makanya kalau tidur jangan diem aja, jangan gejek aja, kudu bergerak. Kalau tidurnya diem baik Pak ya, kagak bergerak, gejek baik, kagak dikasih doa sama malaikat, ya Allah ampuni hambamu yang tidur ini, sebab dia tidur dalam keadaan berwudu. Bapak Ibu kalau tidur tadi malam, gerak gak badannya? Gerak gak? Berapa kali malam geraknya Bu? Sekali, 2 kali, tandanya Ibu gak tidur. Jadi setiap kita bergerak tidur itu didoain malaikat, tapi punya syarat apa? Berwudu sebelum tidur. Itu sunnah dalam artian sunnah tadi. Berarti kalau sunnat dalam artian tadi dikerjakan berpahala, diantaranya dapat ampunan Allah. Kalau nggak berwudu nggak apa-apa, rugi. Itu jadi kalau gitu sunat itu artinya di sini dikerjakan baik, ditinggalkan rugi, bukan nggak apa-apa, sayang. Tuh. Tapi yang dimaksud sunnah di sini bukan itu sebenarnya. Sunnah itu berasal dari kata sanna ya sunnu, sunnatun, kebiasaan, tradisi, tata kehidupan. Jadi ikuti tata kehidupan aku, kata Rasul. Bapak Ibu, seringkali kita mendengar kalimat hadis dan sunnah, betul nggak Pak? Hadis, apa tuh hadis? Apa itu sunnah? Mari kita ikuti sunnah Rasulullah SAW dengan hadis-hadisnya. Sedikit sebagai satu gambaran, hadis itu adalah kontennya, isinya, matannya, materinya, atau teorinya. Sunnah itu aplikasinya. Bagaimana cara Rasul
berbicara Rasul, bertindak Rasul, dan lain-lain. Itu sunnah. Makanya ikuti gaya hidupku, kata Rasul. Yang kedua, Nabi berpesan lagi, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Ikuti juga sunnah kebiasaan al-khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, pengganti-penggantiku. Jadi khalifah itu pengganti Rasul, khalifatur Rasul, pengganti Rasul adalah al-khulafaur rasyidin yang Allah berikan hidayah kepada mereka. Ketika Rasul hidup, siapa sih yang namanya al-khulafaur rasyidin, pengganti Rasul? Nabi mengatakan, al-khalifatu ba'di salasuna sanah, pengganti setelahku selama 30 tahun. Dan Nabi gak menjelaskan siapa orang-orang penggantiku. Bukan pengganti sebagai Nabi, pengganti sebagai kepala negara Islam Madinah dengan hukum-hukum syariat di Madinah. Nabi nggak menyebutkan siapa orang-orangnya, siapa sahabat-sahabat beliau. Yang beliau ucapkan lamanya 30 tahun. Nah, Bapak Ibu yang sudah pernah pergi haji atau umroh, atau nanti akan haji dan umroh, satu tempat yang bersejarah, jangan sampai tidak berziarah ke sana, Pak. Meskipun jarang sekali, maaf, para orang-orang yang berumroh mendatangi tempat ini. Nggak jauh dari Masjid Nabawi, lokasi yang disebut Saqifah Bani Sa'idah, kan nggak jauh ya, dekat banget, sekitar 5 menit barangkali nyampe ke tempat itu, atau juga 1 menit kalau lari, ya Pak ya, bisa setengah menit kalau lari cepat, begitu ya. Itu cuma dekat, itu namanya Saqifah Bani Sa'idah. Ini ada peristiwa di mana nanti akan muncul pengganti Rasul sebagai pimpinan negara Madinah. Allah men-setting Rasulullah SAW. Tidak ada manusia sehebat Nabi di dunia ini, bahkan mengalahkan nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad SAW, para ulama mencatat lahir beliau 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal itu artinya bunga muda. 12 Rabiul Awal lahir beliau. Lalu beliau hijrah ke Yasrib yang akhirnya menjadi Madinah Al-Munawwarah 12 Rabiul Awal bersama Abu Bakar Siddiq berangkatnya. Sahabat-sahabat yang lain udah duluan nyampe. Lebih mencengangkan lagi, Nabi ada peristiwa ketiga 12 Rabiul Awal lagi. Beliau dipanggil oleh Allah, Allah wafatkan di tanggal 12 Rabiul Awal. 12. Bapak Ibu catat tanggal lahirnya, tanggal berapa penanggalan Islamnya, nanti meninggalnya tanggal berapa, bulan apa di penanggalan Islamnya. Saya lahir tanggal 17 Rajab 1379. Apakah dijamin saya akan meninggal dunia tanggal 17 Rajab lagi? Rasul itu 12 Rabiul Awal lahirnya, 12 Rabiul Awal hijrahnya, 12 Rabiul Awal wafatnya. Peristiwanya, 3 peristiwa ini mengandung sifat kepemimpinan, Pak. 12 Rabiul Awal pertama lahir, ada jiwa kepemimpinan, ada ruh kepemimpinan, ada ruh riayah. Saat hijrah 12 Rabiul Awal apalagi memiliki sifat kepemimpinan yang luar biasa. Sampai beliau meninggal dunia pun memiliki sifat kepemimpinan yang para sahabat itu menangis luar biasa. Kalau yang pertama 12 Rabiul Awal, Pak, beliau lahir sangat aneh. Kota Mekah hujan, jarang hujan jadi hujan. Yang terkenal itu apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka
bi ashabil fil. Tentara bergajah tidak sanggup merobohkan Ka'bah. Langsung ada burung ababil. Begitu Rasulullah, Allah takdirkan beliau 12 Rabiul Awal, beliau itu lahir. Tentara bergajah enggak sanggup. Yang berikutnya, di daerah kekuasaan Persia, superpower dunia, tepatnya di daerah Babilonia atau Irak sekarang. Api Majusi yang sudah 1000 tahun hidup, begitu Rasul lahir, mati. Ini tanda apa ini? Bahkan istana Kisra itu banyak yang pada berjatuhan, pada hancur. Nggak ada sangkan bongkan Pak, ujung-ujung langsung aja pada jatuh, pada pecah kaca-kaca. Itu 12, masih banyak kisah-kisah yang lain. 12 Rabiul Awal terakhir Pak, yaitu beliau wafat. Para sahabat sedihnya luar biasa. Belum lama ini satu contoh saja ibroh, ketika Asy-Syahid Ismail Haniyah, Asy-Syahid Syekh Ismail Haniyah wafat, gugur. Orang berkabung banyak, yang menyolatkan melebihi jumlah penduduk Palestina. Yang berkabung tidak hanya umat Islam, non muslim pun berkabung. Sedih. Saya ingin tanya Pak, kalau nanti barangkali, maaf, mudah-mudahan masih ada pintu tobat untuk Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu meninggal, kira-kira pada sedih nggak orang? Garong meninggal dunia Pak, kira-kira orang bilang apa? Hah? Pada zikir semua alhamdulillah, gitu ya. Rasul wafat, semua sahabat sedih. Sahabat begitu Rasul wafat, ingin kepemimpinan Nabi tetap ada bersama mereka, riayahnya masih ada. Karena itu para sahabat, hari pertama tanggal 12 Rabiul Awal beliau tidak dikebumikan. Beliau sudah dimandikan, sudah dikafani. Beliau, Nabi nggak langsung dikuburkan, nggak dikebumikan. Tanggal 13 Rabiul Awal pun belum dikebumikan, belum dikuburkan. Barulah tanggal 14 Rabiul Awal beliau dikebumikan di rumah beliau. Mengapa di rumah beliau? Ketika hidupnya Rasul berkata kepada Aisyah, istri beliau, ya Aisyah, nanti di tempat kita tinggal ini, rumah kita, ada 3 bintang jatuh di sini. Apa itu? Nanti kamu akan tahu. Lalu Aisyah ditanya, ya Ummul Mukminin, di mana Rasul dikebumikan? Kata Aisyah, kebumikan di tempat ini. Sebagai nama Nabi menyatakan kepada Aisyah, bintang 1 di sini adanya. Maka Aisyah menafsirkannya, Rasul dikebumikan di rumah saya ini. Sampai berikutnya Abu Bakar meninggal dunia, bintang kedua kuburkan di sini. Yang ketiga, nanti Umar bin Khattab meninggal dunia, kuburkan di sini. Cuma 3 bintang Pak. Bukan 3 bintang, 4 bintang. Lalu yang keempat siapa? Aisyah nggak bilang. Kalau aku wafat di sini, tidak. Menurut sebuah periwayatan, bintang yang keempat nanti ada manusia yang mulia. Siapa? Isa alaihissalam mati wafat, dikuburkan di dekat Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Nabi meninggal dunia nggak langsung dikebumikan. Padahal Nabi berpesan, dari sekian banyak sesuatu yang segera nggak boleh ditunda-tunda adalah menguburkan, mengurusi jenazah.
Di masa Rasul hidup, sahabat-sahabat Nabi yang meninggal dunia cepat langsung dikebumikan. Tapi begitu beliau sendiri yang wafat sebagai jenazah, sahabat Nabi seakan-akan tidak peduli dengan perintah Rasul. Apakah sahabat Nabi nggak paham tentang perintah Rasul? Tidak mengamalkan? Pasti. Nggak mungkin. Mereka lebih paham agama daripada kita. Sahabat Nabi memandang menguburkan jenazah penting. Tapi yang lebih penting lagi bukan sekedar menguburkan jenazah. Siapa pengganti pimpinan Madinah setelah Rasul wafat? Itu yang dimusyawarahkan sampai 3 hari, tanggal 12, 13, 14 sampai Abu Bakar Siddiq diangkat sebagai khalifah, sebagai riayah, sebagai pelayan umat. Barulah Rasul dikebumikan. Tempatnya di Saqifah Bani Sa'idah. Di antara berkabungnya sahabat, Bilal pun gak bisa berazan. Sedih luar biasa. Ibu-ibu yang saya muliakan, baru tanggal 14 Rabiul Awal beliau dikebumikan di rumah beliau. Begitu tingginya cara kepemimpinan Rasulullah pakai sahabat seakan-akan meninggalkan. Akhirnya Abu Bakar sebelum beliau wafat sudah musyawarah dengan sahabat-sahabat utama, nanti kalau aku wafat penggantiku adalah Umar bin Khattab. Jangan sampai terjadi peristiwa Rasul wafat kemelut siapa pengganti Rasul. Abu Bakar berwasiat Umar jadi pemimpin. Tapi Umar gak sempat berwasiat. Tapi wasiat Umar, kalau nanti aku meninggal dunia sebagai khalifah, maka penggantiku dengan syarat bukan anak saya. Jangan pernah kalian mengangkat Abdullah bin Umar sebagai khalifah. Jadi Umar bin Khattab itu gak pernah menyuruh anaknya, menantunya jadi gubernur. Gak pernah, Pak. Kita gak boleh ngomongin orang, Bu. Ini ngomongin Abu Bakar dan Umar aja dulu. Itu hebat nih, Pak. Itu riayah namanya. Masya Allah, Bu, Bapak. Umar bin Khattab gak sempat, tapi sudah bilang. Udah selesai, Ustaz. Wabillahi taufiq. Baik, dikit lagi, Pak ya. Sampai di mana tadi ya? Oh iya, akhirnya Umar bin Khattab wafat, dibunuh, Pak, meninggal dunia dalam keadaan tragis, syahid, dibunuh. Terjadilah panitia 9, Pak. Kalau dalam bahasa, saya kan ngajar Pancasila, Bang Radi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi itu konsep Islam sebenarnya. Jadi Majelis Syuro yang memilih kepala negara itu adalah Majelis Syuro, bukan rakyat. Maaf kalau dalam konteks sila keempat. Jadi Majelis Syuro orang-orang pilihan semuanya. 9, panitia 9. Yang ke-9 adalah Abdullah bin Umar, tapi dia bukan jadi pimpinan, dia hanya menggenap atau mengganjilkan. Terpilihlah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pun wafat belum berwasiat. Beliau pun meninggal dalam keadaan dibunuh, syahid. Apa cirinya? Bapak kalau baca Quran surat Al-Kahfi, wal yatalattaf wala yus'iranna bikum ahada, warnanya merah dulu mah karena menggalang merah lagi, Pak ya. Itu tandanya ketika Utsman bin Affan meninggal dunia dalam keadaan terbunuh, beliau sedang baca mushaf, bunyinya wal yatalattaf, langsung beliau wafat. Itu gantinya Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu itu yang disebut al-khulafaur rasyidin. Nabi gak nyebut nama orangnya, tapi begitu dalam sejarah 30 tahun 4 sahabat ini, pas 30 ini, Pak, sudah disetting sama Allah. 4 sahabat ini dijamin oleh Rasul, ikuti mereka, enggak kesesat kita. Jadi mana manusia yang dikasih jaminan, Pak? Saya nggak dikasih jaminan oleh Rasul. Alhamdulillah, masih panjang urusan kita ngomong-ngomong ini, tapi dibatasi dengan lonceng tadi.
mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki sifat kepemimpinan. Nabi itu pertama, ringkasnya, contoh teladan dalam memimpin dirinya sendiri. Yang kedua, tingkat kedua, Nabi memberi contoh bagaimana riayah memimpin keluarga. Ini khusus untuk bagi kepala keluarga. Yang pertama itu Pak, Nabi memimpin dirinya bagi para lajang, bagi yang belum kawin. Pelajari Nabi bagaimana memimpin dirinya Pak. Yang udah kawin mah udah telat ini, tapi masih boleh juga. Yang belum menikah, ikuti pesantren menjelang nikah. Saya berencana Ustaz buat pesantren selama 1-2 bulan, pengennya gitu. Yang belum pada nikah, persiapkan jadi pimpinan kepala negara sebelum menikah, supaya nanti memiliki sifat kepemimpinan sebagai Rasul memimpin keluarga. Yang ketiga, Nabi itu memimpin masyarakat, dan beliau belum diangkat sebagai pimpinan tertinggi, belum. Hanya tingkat kecil di Mekah. Dan di Mekah beliau dimusuhi, tapi jadi pimpinan Pak, pimpinan di masyarakat. Yang keempat, Nabi luar biasa, lengkap sekali, memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin masyarakat. Yang keempat, beliau memimpin negara Islam dengan hukum-hukum syariat. Dan ternyata memimpin negara hukum syariat dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, yang Allah jamin, yang Rasul jamin itu ikuti mereka. Dan ternyata dilanjutkan para tabi'in yang lamanya kepemimpinan Islam, dunia dipegang oleh Islam, peradaban Islam 13,5 abad. 2/3 belahan bumi semua tunduk kepada Islam. Meskipun istirahat sudah 100 tahun nih Pak, sejak Turki Utsmani 3 Maret 1924 sampai sekarang. Insya Allah nanti babak kelima akan muncul kembali dunia di tangan kaum muslim. Insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.